Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para adik-adik, para mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya di program studi Teknik Pertambangan jurusan Teknik Sipil. Mungkin kita kali ini perkuliahan menggunakan sistem online, walaupun adik-adik mahasiswa yang di program studi Teknik Pertambangan belum sempat bertemu secara langsung, namun mudah-mudahan secara tatap muka lewat daring ini, walaupun ini rekaman, tidak mengurangi pertemuan kita ya. Baik, Bapak akan sampaikan materi tentang K3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. K3 itu adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di program studi Teknik Pertambangan sesungguhnya K3 ini menjadi ilmu yang mendasar, apalagi di dunia pertambangan itu salah satu pekerjaan yang riskan terhadap bahaya ya. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang K3 itu ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian K3, yang kedua dasar-dasar K3 dan manajemen risiko, kemudian dasar hukum dan ketenagakerjaan dan K3, pengenalan bahaya pada area kerja, penggunaan pakaian pengaman, kemudian perlengkapan pemadam kebakaran, job safety analysis atau JSA, kemudian worksite analysis dan high occupational safety standard. Itu materi-materi yang mungkin di semester ini akan kita pelajari. Bapak nanti mengajarnya tidak hanya sendiri untuk mata kuliah K3 ini, tapi juga ditemani nanti Bapak Pak Edi Suprianto. Beliau expert di bidang JSA. JSA itu adalah job safety and health. Jadi beliau Pak Edi itu banyak berpengalaman di pertambangan, bekerja di tambang Arutmin sebagai ahli K3 dan juga di perusahaan blasting ya. Jadi nanti beberapa kali Bapak, kemudian nanti akan dilanjutkan beliau. Mungkin itu Bapak ingin melanjutkan mengenai materi tentang pengertian K3 dan dasar-dasar K3 ya. Dan ilmu ini adalah ilmu dasar daripada K3. Baik, adik-adik mahasiswa, di semester 1 kalian akan belajar tentang K3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Pada intinya kalian saat ini sedang belajar materi-materi dasar di dunia pertambangan di semester 1 ini, dan alhamdulillah kalian menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana program itu atau kurikulum itu diterapkan di semester 1, dan kalian bersyukur dengan program kurikulum Kampus Merdeka itu ada yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya kakak-kakak kalian, di mana kurikulum yang saat ini diberlakukan khusus dimulai untuk kalian itu magangnya berbeda dengan magang yang lain. Kalau kakak kalian magangnya hanya selama 3 bulan, tapi kalian dengan sistem kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dimungkinkan bisa sampai dengan 6 bulan ya. Jadi kalian nanti akan lebih banyak mendapatkan pengalaman bekerja di dunia pertambangan, pengalaman di industri maupun di dunia usaha, dan belajarnya pun disesuaikan. Kalau memang kalian tertarik nanti di bidang survei, di bidang pemetaan, di bidang
pengukuran atau di bidang produksi bisa diikutin. Tapi kalau kalian juga tertarik di bidang pengelolaan K3 silahkan. Ini materi yang bisa menjadi bahan untuk awal ya. Ini tadi materi yang akan kita pelajarin di semester ini ya. Mungkin Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan di dalam slide ini karena slide ini sudah Bapak share sebelumnya dan silakan dibuka di Google Class ya. Nanti setelah materi ini Bapak juga akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian mohon nanti dijawab, itu akan menjadi nilai tugas untuk mata kuliah K3 ini ya. Baik, Bapak akan coba jelaskan agak cepat saja. Kalian bisa buka nanti. Ini adalah pengertian K3, ada beberapa link-link yang bisa kalian buka dan pelajarin di dalam sini. Sungguhnya ini sangat lengkap sudah ya. Jadi Bapak sifatnya hanya memberikan arahan, memberikan panduan bagaimana cara belajar efektif untuk menguasai dan memahami K3. Ada beberapa tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini berisi tentang keselamatan kerja. Jadi tujuannya itu adalah melindungi hak pekerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, kemudian menjamin proses produksi berjalan lancar. Itu intinya. Jadi undang-undang ini sudah ada sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang masih diterapkan dan digunakan. Nah, berbicara tentang K3, tentunya kita harus memahami K3 itu apa. Ya. K3 itu ada keselamatan, ada kesehatan. Jadi kalau kita mau sedikit menyelami K3 keselamatan, ya kata yang pertama keselamatan, atau bahasa Inggrisnya safety, itu mengendalikan kerugian dari kecelakaan, control of accident loss. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. The ability to identify and eliminate unacceptable risk. Ya. Jadi selain kita bisa mengendalikan, mengontrol, tapi juga mengidentifikasi dan menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko. Itu safety. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, health, kesehatan. Nah, kesehatan ini sebenarnya kondisi sejahtera baik jasmani maupun rohani serta sosial ekonomi. Jadi di samping aman tapi juga sehat. Jadi baik fisik maupun psikologi ya, dia sehat, tidak sakit. Kemudian juga ada yang disebut dengan selamat atau aman. Apa itu? Aman atau safe, di mana kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari danger, bahaya. Nah, apa itu danger? Nah, danger ini bahaya, tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Jadi danger ini lawan dari aman atau selamat. Jadi kalau tidak aman berarti danger, tidak selamat berarti danger. Danger berarti tidak selamat. Danger berarti tidak selamat. Seperti itu ya. Ada lagi istilah insiden, kejadian. Tentunya kejadian yang dimaksudkan adalah kejadian yang tidak diinginkan. Jadi bila mana pada saat sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya aksiden. Aksiden apa? Kecelakaan.
Jadi sebelum kecelakaan maka kemungkinan akan terjadi insiden dulu. Nah, dan akibat insiden itu bisa menyebabkan eksiden. Sekarang eksiden. Apa eksiden? Kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, kemudian ada gangguan terhadap pekerjaan berakibat cedera pada baik manusia, kemudian kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan. Itu beberapa kejadian yang muncul akibat eksiden tersebut. Nah, ini beberapa contoh nanti bisa kalian pelajarin ya. MSDS istilahnya ya. Material Safety Data Sheet, atau di Indonesia kan lembar data keselamatan ya. Jadi itu untuk mengidentifikasi keselamatan daripada materialnya atau bahannya. Nah, kalau kalian memahami tentang bahaya kecelakaan, maka sungguh dia seperti gunung es, ya. Baik kerugiannya maupun akibatnya itu sebenarnya yang di atas permukaan itu hanya sebagian kecil, tetapi di bawah pada itu, gunung es kan seperti itu ya. Gunung es itu permukaan, di bawah ini ya sangat besar, sangat banyak, dan yang muncul itu hanya bagian kecilnya saja. Itu adalah gunung es. Begitu pula dengan kecelakaan. Kalau kita menghitung biaya kecelakaannya, maka ini sangat besar. Nih coba perhatikan. Yang muncul di permukaan, ya kalau dihitung dengan dolar, ini contoh saja ya, bukan $1. Tapi artinya satu kejadian, satu peristiwa itu mengeluarkan akibatnya pengobatan, perawatan, gaji, ini $1. Contoh ya. Namun yang akibat terjadinya kecelakaan tersebut, di bawahnya itu sungguh besar. Ada kerusakan gangguan, kerusakan peralatan, perkakas. Contoh gini, akibat ugal-ugalan, akibat kita berjalan dengan mobil, kemudian kita tidak menjaga keselamatan, kita tidak menggunakan kalau sepeda motor helm pengaman, kemudian kalau belok kita tidak menggunakan tanda resting dan sebagainya, sehingga terjadilah tabrakan. Oke, kalau meninggal mungkin tidak ada urusan lagi, tetapi kalau umpamanya terjadinya kecelakaan, patah kaki, patah tangan, luka di kepala dan sebagainya, maka ada biaya kecelakaan. Tetapi biaya-biaya yang mengikutinya dari kecelakaan tersebut sungguh banyak. Bisa kerusakan peralatan, jelas mobil, kendaraan tadi rusak. Kerusakan material, mungkin kalau kita bawa uang, bawa apa bisa hilang. Terlambat, gangguan produksi, mestinya kita kerja. Kemudian berurusan dengan hukum, ya, pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas gawat darurat. Kemudian kalaupun umpamanya ada yang diperlukan peralatan yang harus dilakukan sewa, menarik dan sebagainya ya karena akibat kecelakaan itu. Kemudian waktu juga rugi. Gaji kita juga biaya lain yang tak diasuransikan, biaya gaji yang tidak dapat, yang hilang, pemakaian pekerja pengganti bagi perusahaan kan, upah lembur, ekstra waktu, berkurangnya hasil produksi, hilangnya bisnis dan nama baik. Itu akibat kecelakaan. Dan kecelakaan itu disebabkan karena kita memang tidak mengidentifikasi, tidak memperhatikan dari awal. Ya. Ini contoh kerugian besar akibat kecelakaan. Jadi gunung es itu kejadiannya yang nampak atau yang terlihat kecil, tetapi sungguh resikonya itu sangat besar. Dan kalau dihitung dari segi biaya itu menjadi berlonjak, menjadi besar sekali. Ini faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja.
Ada tenaga kerja, ada alat, ada bahan. Jadi makanya disebut dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Ini proses risiko kecelakaan yang terjadi. Ya, ini safety hazard, bahaya. Ya, artinya semua tempat kerja itu sebenarnya punya risiko. Apakah di bidang pertambangan, di bidang konstruksi, permesinan, elektrikal, kesehatan, semua jenis pekerjaan, semua jenis kerja itu pasti ada konsekuensi bahaya. Jangankan begitu, tidur saja kalau tidak diperhatikan itu akan menimbulkan bahaya. Bisa jatuh atau umpamanya kita keseleo dan sebagainya. Itu beberapa contoh-contoh yang gampang. Apalagi bekerja di tempat ketinggian, di tempat yang memiliki resiko bahaya yang besar, tambahnya gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini piramida kecelakaan. Jadi perbuatan kondisi tidak aman itu akan menyebabkan 10.000 kemungkinan bahaya akan terjadi. Kemudian nyaris celaka itu lebih kecil, kerusakan properti lebih kecil, kecelakaan ringan lebih kecil lagi, dan risiko kematian kecelakaan serius itu kemungkinan akan terjadi. Artinya begini, selama kita bekerja, kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan itu pasti ada. Kondisi tidak aman itu pasti ada. Dan itu kemungkinannya besar. Ya. Dari bahaya nyaris celaka. Nyaris celaka itu berarti bukan celaka ya. Kerusakan properti, kecelakaan ringan, sampai kematian atau kecelakaan serius. Nah, jadi memang bukan berarti kita belum kecelakaan juga lalu tidak hati-hati. Ya. Artinya bahwa setiap potensi bahaya itu bisa mengarah ke kecelakaan serius kalau kita tidak memperhatikan dari awal. Artinya potensi bahaya itu ada sebenarnya. Ya. Nah, ini logika terjadinya kecelakaan. Jadi sebab akibat kejadian kecelakaan ada hubungannya dengan mata rantai domino sequence. Ini salah satu teori Hendry ya. Jadi efek domino istilahnya, domino sequence. Satu jatuh maka yang lain akan mengikuti jatuh. Coba perhatikan lack of control. Apa itu? Akibat kurangnya kontrol, maka bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Basic cause, lalu itu menjadikan penyebab dasar terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian immediate cause itu menyebabkan terjadinya sebab langsung kecelakaannya. Insiden, kejadian, ya. Kalau itu terus terjadi maka akan terjadi kerugian dalam berupa kecelakaan, bisa fatal, bisa meninggal dan sebagainya. Efek domino ini jika salah satu kita ambil, kita pertahankan, maka insiden, loss itu bisa dicegah. Nah, itu logika terjadinya kecelakaan berdasarkan domino sequence. Ya. Memang banyak metode atau teori-teori yang lain, ini yang terkenal efek domino ini. Nih, Hendrik. Jadi domino teori model ini faktor yang mempengaruhi adalah environment ya, artinya lingkungan, sosial,
person, manusianya, orangnya. Jadi human error di sini. Hazard artinya bahaya yang terjadi, kondisi tidak aman, kondisi tidak selamat menyebabkan adanya bahaya. Kemudian accident, terjadinya kecelakaan. Kemudian injury, ya, kehilangan dan kerugian. Nah, andaikan kita memotong salah satunya, misalkan person atau hazard, artinya human errornya kita minimalisir, tidak ada kesalahan, maka efek domino berikutnya tidak akan terjadi, accident atau injury tadi. Itu berdasarkan teori domino, ya. Nah, jadi prinsip pencegahan kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah prinsipnya ada science and art, artinya ilmu dan seni. Universal, sistematika, dapat dipelajari, kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Ini berdasarkan ilmu daripada K3, ya. Ini nanti kalian coba pahami, ya. Di materi Bapak nanti ini step proses pencegahan terjadinya kecelakaan. Basic philosophy of accident occurrence and prevention. Jadi mulai step 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Ini juga manajemen oversight restraint, ya. Jadi pada intinya bahwa proses terjadinya kecelakaan itu tidak dengan sendirinya terjadi celaka, tapi ada ikutan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bagaimana melakukan penanggulangan terhadap kecelakaan kerja tersebut, ya? Ini menurut peraturan perundang-undangan, ya. Jadi bahwa ketentuan syarat K3 mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, penerapan ketentuan dan syarat K3 sejak tahap rekayasa dan pengawasan pemantauan pelaksanaan K3 itu berdasarkan perundang-undangannya berlaku. Begitu pula yang kedua, standarisasi. Standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan K3, dan terakhir inspeksi pemeriksaan suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3, ya. Itu beberapa tentang langkah penanggulangan kecelakaan kerja, dan juga menurut ILO, International Laboratory Organization, ya, ada riset. Jadi kenapa terjadi setelah dilakukan riset, maka ketahuan, oh tentunya yang menyebabkan kecelakaan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan diketahui kenapa misalkan terjadi kebakaran, terjadinya kecelakaan, pesawat jatuh, itu harus dilakukan riset terus-menerus, dan juga pendidikan dan latihan. Ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kualitas pengetahuan dan keterampilan K3, ya. Persuasi, cara penyuluhan pendekatan di bidang K3 melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi. Ya, memang kadang-kadang kita kalau tidak dilakukan atau diberikan sanksi untuk penerapan, misalkan kita mengendarai sepeda motor, makanya diwajibkan menggunakan helm. Kalau tidak menggunakan helm, diberikan sanksi, ditilang, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh persuasi untuk keselamatan kita juga. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya. Tentunya inilah yang diperlukan sosialisasi dalam rangka penyadaran pentingnya K3. Nah, ini juga sementara itu persiapan juga terhadap jaminan finansial, jaminan asuransi, supaya kalau terjadi kecelakaan itu bisa diminimalisir, ya, terutama mengenai biayanya. Nah, ini juga penting, penerapan K3 di tempat kerja, langkah pengaplikasian di tempat kerja dalam upaya pemenuhan syarat K3 di tempat kerja. Jadi tempat kerja kalau umpamanya di bengkel,
maka dia harus menggunakan APD, alat pelindung diri yang sesuai. Kalau dia bekerja di rumah sakit, apalagi situasi COVID-19 ini, dia menangani pasien-pasien yang terkontaminasi kena bahaya tersebut, maka dia harus menggunakan APD yang sesuai dengan bidangnya. Ya, seperti itu ya. Ini adalah perlu dilakukan pengenalan terhadap septipes. Ya. Ini contoh bagaimana melakukan investigasi, kemudian ini juga ya, kampanye K3 dan rambu-rambunya yang harus diperhatikan. Nanti Bapak kasih tugas ya untuk ini apa sih maksud tanda-tanda ini? Ini keep talking, safety talk. Semestinya kalau kita kuliah ini setiap minggu biasanya atau setiap berapa ya di pertambangan itu ada yang disebut dengan safety talk. Ya setiap hari apa saya Bapak lupa tuh. Mungkin demikian ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas materi hari ini Bapak akan buat di Google Class. Jadi kalian silahkan pelajarin dan coba pelajari, coba dijawab, dan nanti mudah-mudahan minggu depan dikumpul di dalam Google Class itu. Ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalaupun pamannya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom di dalam classroom tersebut. Ya. Sementara kita proses pembelajarannya seperti ini. Mohon maaf dari Bapak kalau ada kekurangan, kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.